Ternyata memberi manfaat kepada orang lain itu jauh lebih besar cita-citanya. Yang dulu mungkin anggapan saya yang penting bermanfaat itu sederhana, ucapan saya itu sederhana. Udahlah, mau jadi apa, yang penting gue punya manfaat lah buat orang, gitu aja. Kalau ini adonan otak-otak. Ini adonan otak-otak setelah digiling di mesin itu. Setelah digiling, dicampur dengan beberapa bahan tambahan, sudah jadi seperti ini. Teksturnya ya seperti adonan bakso sih. Dia lebih ke seperti adonan bakso. Bahan dasarnya apa nih? Ikan. Oh, ikan ya, ikan ya, tepung gitu ya? Iya, tepungnya hanya sedikit saja untuk pengikat saja. Tapi kebanyakan ikan gitu? Iya, kebanyakan ikan ya. Ikannya apa? Ikannya kita pakai ikan blue marlin atau bahasa ininya itu familiarnya itu ikan nibung atau ikan toho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya owner dari Otak-Otak Lampung Mas Alwi atau UMKM Mas Alwi yang berkonsentrasi pada olahan ikan. Awalnya saya cuma mau mengenalkan jajanan sehat. Kenapa saya bilang jajanan sehat? Karena terbuat dari bahan bakunya gitu kan. Awalnya saya cuma mau mengenalkan otak-otak sama bakso ikannya. Karena kan namanya mahasiswa kan pastinya sukanya yang seperti itu, jajanan-jajanan. Ternyata perjalanan kok kayaknya saya salah pasar gitu loh. Harapan saya sih dengan saya memperkenalkan di kampus, namanya di kampus kan dari mahasiswa mulut ke mulut itu adalah market yang efektif, pikir saya pada saat itu. Ternyata salah. Nah, akhirnya saya pada saat itu saya nggak patah semangat ya. Saya tetap berusaha coba untuk adakan gitu, nggak saya hapus. Tapi ternyata tiba-tiba nggak selang lama ya, 2 bulan apa kalau nggak salah, saya itu di kantin itu tiba-tiba lockdown. Corona tuh ya? Tiba-tiba lockdown, kemudian saya waduh gimana nih ya kan, harus berpikir keras nih. Sementara kan ada beberapa dana yang saya gunakan itu sudah dana pinjaman kan yang harus saya kembalikan. Nah terus sudah itu, tapi saya tetap saja berpikirnya positif aja lah, pasti Tuhan kasih jalan gitu aja. Sehingga saya cobalah saya untuk produksi di rumah. Awalnya saya ya produksi tetap otak-otak, saya lebih mengedepankan otak-otak. Ya modalnya juga sudah menipis itu Mas. Modal itu kalau nggak salah sisa dari uang di kantin itu sekitar kurang lebih 200 sampai 300 ribuan gitulah Mas. Jadi modal untuk titik baliknya untuk itu ya? Iya, itu ya kalau dibilang uang yang lain kan ada, tetapi untuk yang di situ tuh saya cuma megang uang segitu. Itu uang yang sisa dari di kantin itu. Sudah saya belikan bahan semua, coba saya untuk belikan bahan. Awalnya itu kalau nggak salah cuma 5 kilo Mas, 5 kilo ikan. 5 kilo ikan itu saya giling. Akhirnya hari ketiganya saya panggil lah yang itu karyawan saya waktu di kantin. Nah, ayo ke sini kata saya gitu kan, bantuin saya. Nah, terus sudahnya itu saya maunya satu dulu karena kan saya takut nggak sanggup bayar 2 orang. Terus tapi mereka itu nggak ada kawan waktu itu, nggak ada kawan, ya harus berdua. Ya udah, tapi saya Bismillah aja, ya udahlah kata saya, nggak apa-apa kata saya gitu kan, berdua-duanya. Dimana satu orangnya harus saya bayar 60.000 kan per hari. Jadi hari ketiga lancar, banyak, hari keempat banyak permintaan itu, karena kan kita sudah ngelis dulu nih sebelum itu. Hari keempat, nah hari kelimanya ya mungkin orang bosan gitu ya, sepi. Hari kelimanya itu saya cuma dapat duit itu 153.000, sementara yang harus saya bayar kan 120.000. Jadi tapi saya di situ berpikir Bismillah aja, saya tidak boleh mengabaikan hak orang, karena mereka sudah kewajibannya sudah dipenuhi ke saya. Jadi walaupun saya dapat cuma 153.000, kalau saya kasihkan ke mereka kan saya cuma dapat 33.000. Saya cuma Bismillah ngasihnya itu, nggak ragu-ragu saya ngasihnya. Saya tetap kasihkan, ini yang menjadi hak kalian. Mereka nerimanya juga berat hati.
Ya Allah katanya ngerti katanya. Jadi maksudnya kalau bahasa orang Jawa itu melase ya, melase itu kasihan gitu loh. Cuman dapat 153.000, kemudian 120.000-nya harus dikasihkan ke mereka. Saya sebagai produksinya itu cuman dapat 33.000. Terus mereka datang besoknya ke sini, Bu, gimana kalau kita kerjanya nggak usah tiap hari, karena kan kasihan ibunya, karena kan belum rame. Saya bilang gini, memang kamu tahu kalau kapan rame, kapan nggak ramenya, kan kita nggak tahu. Bismillah aja, yakinlah, kata saya gitu kan. Yang intinya saya minta kalian kerja di sini itu baik-baik saja, kata saya gitu kan, lakukan sesuai dengan apa yang menjadi SOP saya, kata saya gitu ini kan, dan kalian akan menerima sesuai dengan kesepakatan saya, kata saya gitu kan. Nah akhirnya dari 2 orang bertambah menjadi 4 orang karyawan, bertambah lagi menjadi 6 orang. Akhirnya pada saat masih dalam COVID ya, tapi belum lockdown, maksudnya belum PPKM, belum tutup total, masih lockdown aja. Bertambah menjadi 6 orang, akhirnya waktu itu 10 orang sempat sampai akhirnya sekitar 12, 13 atau 14 orang gitu loh. Kalau sekarang udah berapa banyak produksi, Bu? Kalau sekarang ya alhamdulillahnya sehari itu untuk giling bahan baku itu sekitar kurang lebih 20 sampai 25 kilo bahan bakunya saja gitu. Awal-awal saya buka itu lumayan omsetnya, sehari bisa sampai 2.000, 3.000 itu kan. Itu waktu itu belum ada fistik, jadi kita belum ada 2 juta sampai dengan 3 juta per hari. Belum ada fistik. Nah masih fokus di otak-otak kita, tetapi waktu itu sempat down juga pada saat PPKM. Kan kita pada saat PPKM itu kan tertutup total tuh, yang tadinya kita bisa lancar itu kan bisa ada tutup total kan, sehingga pemasaran agak terhenti ya kan, tapi tetap kita terus konsisten produksi terus walaupun nggak ada. Jadi ada di mana fase saya itu omset tidak seimbang dengan pengeluaran yang harus saya bayarkan. Nah sampai dengan sekarang juga istilahnya dampak dari apa namanya itu PPKM itu masih berasa banget, tetapi setidaknya sudah mulai agak merangkak, agak naik, di mana fistik saya walaupun masih sistemnya konsignasi, yang ini fistik masih sistem konsignasi, tetapi sudah diterima di pusat oleh-oleh dan outlet yang ada di Lampung. Contohnya ada Aneka Sari Rasa, Aska Jaya, Iyen, Banana Foster, Jaya Bakery, kemudian apa lagi ya Mas ya, itu untuk lokal ya. Haitom juga ada, terus Gabovira itu juga ada tersedia. Terus ada salah satu outlet punya kawan juga, Keripik Asya juga ada di situ. Nah itu ada beberapa outlet lainnya yang juga di luar Lampung, contohnya kayak di M Block, Jakarta, Jambi sama Padang gitu kan. Nah sehingga ya dengan itulah menaikkan omset saya dalam rata-rata per bulannya kurang lebih bisa sampai dengan 150 ya kurang lebihnya bisa sampai 150 per bulan. Gitu ya? Omset ya itu 150 itu omset kotor. Nah kalau untuk syarat-syarat reseller itu nanti bisa tanyakan ke admin, bisa telepon ke sini atau WA ke sini gitu kan. Nah nanti mereka nanti dijelaskan beberapa persyaratan untuk menjadi reseller dan kriterianya. Nah ini alhamdulillah ya kita masih dalam proses inkubasi untuk ekspor ya Mas ya, ke Singapura dan Malaysia gitu kan, dan sudah ya trial pasar gitu. Kalau trial pasar itu kan namanya makanan kita dikurasi sudah lolos,
sudah diterima, tapi masih dites pasarnya kira-kira seperti apa peminatnya gitu. Nah di sini juga mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa diterima di berbagai outlet market mini ya yang ada di Lampung, kan ada Indomaret dan Alfamaret. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke situ. Masih dalam tahap proses. Oke. Dalam tahap proses yang itu ya. Kalau yang Alfamaretnya sudah insya Allah lah ya, sudah masih proses, sudah 50% lah. Tinggal menunggu hasilnya seperti apa, karena kemarin sudah minta pemenuhan 294 outlet. Oh, outlet. Jadi alhamdulillah dua-duanya diterima. Ya maksudnya direspon gitu. Saya belum berani bilang terima, tapi insya Allah mudah-mudahan direspon. Direspon dua-duanya, yang kemasan kecil dengan kemasan besar, untuk masuk di Alfamart gitu kan. 294 outlet loh Mas. Ya kan, alhamdulillah. Ya udah termasuk harus menuhin berapa ini ya Bu ya? Berapa 294 outlet itu karena kita masih baru pemula gitu kan. Kemarin masih dimintain kurang lebih 4 pieces per kemasan. Per kemasan per outlet 4 pieces. Jadi kurang lebihnya sekitar 1.500 PO lah. Sekitar 1.500 pieces per PO-nya per satu kemasan. Jadi kalau misalkan seandainya 2 kemasan ini diterima semua, berarti ada sekitar 3.000 ya. 3.000 pieces per PO. Nah, ini sebenarnya kalau itu lebih ke pengiriman jarak jauh sih Mas. Kita ada otak-otaknya dalam kemasan yang untuk pengiriman jarak jauh seperti ini kan. Di vakum namanya Mas. Nih, tadi kan sudah ada proses vakumnya ada ya. Nah, kemudian ini ada produk kita yang lain. Maksudnya tadi kan sudah ada otak-otak bakar, otak-otak goreng, fish stick. Nah, ini ada namanya sempol. Oh, sempol. Sempol tapi dari ikan. Biasanya kan itu sempol itu dari ayam, tapi ini kita dari ikan. Nah, ini dimsum. Oh, dimsum ada Nah, juga. ada itu kan sempol tadi, ini dimsum. Dimsum dengan cuka yang sama. Itu ada cireng juga. Ada cireng juga. Ada cireng. Nah, ini ya. Seperti ini. Cireng, kemasan cirengnya. Ini cirengnya sari ikan juga, tapi sari ikan. Sari ikan ya. Kalau yang lain kan berbahan ikannya pure ikan ya. Kalau ini sari ikannya. Di sini kita ada ini lumpia otak-otaknya Mas. Lumpia. Nah, ini yang lumpia otak-otaknya. Maaf ya. Tuh, ini sudah matang Mas. Nih, ini posisinya sudah matang, sudah dikukus. Tapi kalau misalkan mau dimakan dengan tekstur digoreng juga bisa. Jadi sudah ini kita goreng. Atau mau dikukus balik atau dipanaskan di microwave atau air fryer juga bisa. Kita ada bakso ikannya nih dengan Ada bakso ikan juga guys. ya. Ini bumbu bakso ikannya sudah ada di dalamnya. Jadi tinggal campur-campur aja Bu ya. Ya, tinggal tambahkan kuahnya dan misalkan dengan ada punya selera penyedap rasa, atau tambahkan daun bawang, garam dan lain sebagainya, pokoknya sesuai selera lah ya. Expirednya itu sepanjang dia masih di freezer aman sih Mas, berbulan-bulan juga. Tapi kalau untuk di suhu ruang biasa itu paling kita kalau yang sudah dikemas kayak gitu paling enggak 5 hari Mas. 5 hari. Ya. Kalau udah di luar freezer. Udah di luar freezer gitu. Ada 3 progres harapan saya. Ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya dalam waktu dekat ini ya saya berharap ada semacam bantuan modal lah ya. Bantuan modal yang kira-kira itu tidak memberatkan gitu kan untuk apa sih namanya perputaran cepatnya perputaran produksi saya gitu, karena permintaan juga yang memang harus standby juga banyak ya kan. Kayak tadi kalau seandainya saya di ACC di salah satu outlet yang ada di Lampung gitu kan, yang itu membutuhkan, yang itu juga
diminta untuk mengisi 294 outlet kan lumayan. Nah itu lumayan besar gitu loh. Nah itu satu jangka pendeknya. Jangka menengahnya saya harapannya rumah produksi saya itu bisa dibugarkan gitu kan, dengan omset yang ketika modalnya cukup bisa bisa membantu alur produksi gitu kan, sehingga permintaan juga bisa kita penuhi gitu kan, sehingga kita bisa memberikan konsep terhadap rumah produksi yang nyaman, satu yang nyaman, yang kedua yang luas, kemudian peralatan-peralatan yang seperti freezer yang dibutuhkan untuk penyimpanan yang lebih banyak, dan showcase untuk penyimpanan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti daun itu kan bisa dimasukkan dalam showcase. Bensin pendingin seperti cuka ini kan masukkan dalam showcase, itu bisa tercover gitu kan, sehingga memang kita bisa memberikan pelayanan maksimal kepada para konsumen yang membutuhkan atau menunggu produk-produk kami. Nah, untuk jangka panjangnya saya berharap saya punya outlet, khusus outlet, di mana outlet itu adalah semua olahan ikan yang itu akan menjadi ikon oleh-oleh Lampung. Jadi kalau misalkan ada turis, ada tamu dari luar kota, kalau kayak keripik pisang kan ada, terus ini kan ada gitu kan. Nah kalau untuk hasil lautnya kan belum ada, dari ikan itu kan belum ada, padahal kan kita Lampung punya laut, dari ujung Lampung Selatan sampai ujung pesisir barat kan kita punya laut tuh. Nah kenapa tidak kita Bandar Lampung sebagai dermaganya kabupaten kota ya kan, artinya tempat transitnya, penyeberangan antara kabupaten kota yang ada di Lampung, kita bisa berdiri di Bandar Lampung itu sebagai outlet atau pusat oleh-oleh Lampung yang berkonsentrasi pada olahan ikan. Nah kemudian di samping saya memiliki outlet, saya juga harapannya punya rumah produksi yang memang fokus pada pengolahan produk seperti fish stick ini kan. Kalau misalkan dia sudah menjadi luas pemasarannya, mau tidak mau dia menjadi perusahaan kan, karena apa? Tenaga yang kita butuhkan juga tidak sedikit gitu kan, sehingga harapan saya terhadap usaha saya yang secara umumnya saya ingin membawa usaha ini menjadi sebuah perusahaan di mana saya bisa memberikan kebermanfaatan baik secara finansial ataupun kenyamanan kepada pekerjanya. Nah, sehingga saya bisa membuka lapangan pekerja dengan ya sebanyak-banyaknya lah, sesuai dengan kebutuhan yang diminta dari produksi dari produk yang kita produksi gitu. Intinya kita jangan pernah menyerah gitu loh. Lakukan saja apa yang ada di hadapan kita. Masalah hasil itu kita serahkan kepada Allah. Jadi berbaik sangka dan lakukan hal yang positif seperti itu. Jadi walaupun ada sesuatu pemikiran yang mengganjal itu negatif, tetap berpikir positif saja. Karena yakin semua itu pasti ada bayaran dan ganjarannya masing-masing. Jadi kalau kita berusaha semaksimal mungkin, walaupun hari ini hasilnya belum ada, belum kelihatan, yakin Allah akan sudah janjikan dan siapkan hasilnya. Gitu. Yang pastinya keyakinan itu sebagai modal utama karakter dari membangun sebuah usaha. Fish sticknya enak banget, nggak kalah kriuk-kriuk gitu.